Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Irfan Agustian Eswandaru APMSI sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Blora. Yang kami hormati Bapak Mahub Junaidi SPD MSI Kapak Kesra Kabupaten Blora. Saya belum kenal ini yang mana ini. Oke, ngapunten. Yang ketiga Bapak Muhammad Ishak SIP SMI sebagai Kesbangpol Kabupaten Blora. Berikutnya bapak-bapak dari TNI dan Polri yang sempat hadir pada malam hari ini. Juga dari Kepala Kemendak atau mungkin yang mewakili. Berikutnya dari saudara-saudara kami dari PCNU, PD Muhammadiyah dan PD LDI yang kami cintai. Alhamdulillah kalau saya mendengar apa yang disampaikan Bapak Asisten tadi, dengan adanya kajian Jumat malam ya yang sudah rutin, ini merupakan sesuatu yang menggembirakan buat kami. Sebab kalau kita mau jujur ya, yang bisa merasakan nikmat yang luar biasa ya orang Islam yang mau mengaji ya, tanpa merendahkan yang lain, yang bisa merasakan nikmat yang luar biasa. Ini adalah sebagai orang Islam yang mau mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ini di belakang ada Ibu juga, ternyata ada ibunya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yang pertama, marilah kita luruskan niat kita bahwa kehadiran kita di sini ini, harapan kita nyari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengacu pada firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab khususnya yang hadir di sini, kalau lurus niatnya, nanti kalau ada permasalahan baik sesama kita warga Blora, juga yang ada kaitannya khususnya dengan Pak Bupati atau mungkin juga Pak Asisten, ini akan mudah diselesaikan insya Allah. Ini selama niat kita ini lurus, hanya ridho Allah yang dicari. Berikutnya harapan saya dan permohonan saya kepada Allah, kita semua khususnya yang hadir ini, khususnya juga pada Pak Bupati sekeluarga yang malam ini ada keperluan, harapan saya mudah-mudahan kita semua nanti berombong-rombong masuk surganya. Cuma perlu Bapak ketahui, untuk masuk surga tidak cukup dengan amin. Perlu ngajinya rutin, tidak hanya malam Jumat, juga pelaksanaan sholat kita, ibadah kita dalam menghambakan diri kepada Allah itu pun perlu kita perbaiki. Maka saya mengajak untuk seluruhnya yang hadir, baik Bapak, Ibu dan saudara semuanya, saya ajak untuk meningkatkan kualitas iman kita sejak dari akidah kita ya, jangan sampai tercampur dengan syirik. Ibadah kita sesuaikan dengan perintah dan contoh dari Rasulullah. Juga muamalah kita, akhlak kita ini perlu kita mencontoh Rasulullah, karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tentang akhlak ini sangat penting sekali Bapak, Ibu dan saudara sekalian, karena saya ingat pernah sahabat itu menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulan itu sholatnya bagus, infaknya juga bagus,
tetapi kebiasaan hariannya itu selalu menyakiti tetangga. Yang begini ini bagaimana ya Rasulullah? Jawab Rasulullah singkat, la khairu fiha hiya finnar. Tidak ada kebahagiaan buat dirinya, dia itu di neraka. Jadi sholat yang baik, sedekah yang baik, tidak disertai dengan akhlak yang baik, itu jadinya tidak baik. Jadi kita semua di sini di malam Jumat yang kita hadiri bersama ini, kita semua, permohonan saya ini harapannya, kita jangan hanya senang mendengarkan pengajian, tapi juga senang mengamalkan hasil kajian selama itu cocok dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi kita jangan hanya senang mendengarkan kajian, tapi juga senang mengamalkan hasil kajian. Berikutnya sambungan daripada pertanyaan yang dari sahabat tadi, menanyakan si fulana itu sholatnya biasa-biasa saja, sedekahnya ya kalau punya, tapi akhlaknya baik. Bagaimana ya Rasulullah? Ya fil jannah. Luar biasa. Sehingga kita semua, termasuk saya di dalamnya, saya menasihati saya sendiri dan bapak dan ibu juga di belakang, khususnya saya, marilah kita perbaiki akhlak kita. Bukankah kita pernah mendengar sabda Rasulullah, bu'istu li utammima makarimal akhlak? Tiada aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Maka ada sabdanya yang lain, bahwa untuk masuk surga itu tentu ada persyaratannya. Tidak hanya kita mengatakan saya Islam, wah pasti jannah, tidak. Di dalam sabda Rasulullah yang lain itu, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Absus salama bainakum. Jadi kamu sekalian tidak akan masuk surga sehingga menjadi orang yang beriman. Jadi persyaratan untuk masuk surganya Allah ini satu, kata Rasulullah, beriman lebih dulu. Berikutnya dikatakan oleh beliau, wala tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan bisa beriman kalau tidak saling kasih sayang. Maka kita wajib menjalin kasih sayang terhadap sesama muslim ini. Di sini tidak dijelaskan muslim yang mana. Mau menjalin hubungan kasih sayang komunitas kono, itu rombonganku, tidak seperti itu. Jadi dikatakan, yalah, wala tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan beriman sehingga kamu saling kasih sayang. Berikutnya dijelaskan bahwa awala adulukum ida fa'altumuhu syai'in ida fa'altumuhu gitu. Tahabbtum, apakah kamu mau aku tunjukkan jalan agar kamu itu tumbuh rasa kasih sayangnya. Absus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kamu. Adapun yang dimaksud tebarkan salam ternyata tidak sekedar kita ketemu sesama muslim, ini pun tidak dibatasi. Ya, wong MTA salame gelem karo wong MTA, tidak seperti itu. Atau dari saudara yang lain. Selama itu muslim, kita punya aturan mengucap salam, kan begitu. Nah, salam itu sendiri ternyata tidak hanya assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Misalnya saya bertiga ini, ya,
habis mengucapkan salam kepada Pak Asisten. Baru mengucap salam, Pak Asisten tindak. Terus saya ngerasani Pak Asisten, ternyata Pak Asisten ini ternyata ngene ini jeleknya. Nggak boleh ketoknya salam nih baru ngerasani, kan itu nggak boleh pada itu. Kalau kita lihat Pak Asisten ini memang berbuat salah, kita punya kewajiban mengingatkan dalam Islam yang sudah kita kenal, tawasu, kan begitu ya. Jadi kehidupan dalam Islam yang dikatakan oleh Nabi kal jasadil wahid, juga al muslimu lil muslim kal bunyan yasudu ba'dukum ba'du, juga dikatakan dalam sabdanya yang lain bahwa al muslimu karojulin wahidin idastaka ainuhu istaka kulluhu idastaka roksuhu istaka kulluhu. Jadi seorang muslim itu seperti seorang laki-laki satu, tadi sama dengan kaljasadil wahid, kan sama. Apabila matanya sakit, akan sakit semuanya. Apabila kepalanya sakit, idastaka roksuhu istaka kulluhu. Demikianlah persaudaraan Islam yang sangat luar biasa. Maka Islam itu adalah ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan mungkin ada yang melampaui ketinggiannya. Sehingga yang dikatakan kal jasadil wahid oleh Rasulullah, contoh mudahnya, saya ya, itu bagian daripada Anda semua. Saya merupakan bagian dari antum semua. Sehingga kalau saya melihat aib Anda semuanya, terus saya ungkap, saya ungkit-ungkit, saya sebarkan, itu sama halnya saya mengungkap aib saya. Sebaliknya, Bapak dan Ibu semuanya, khususnya yang hadir ini, menyebarkan aib saya salah tidak mau menegur, justru malah disebarkan, malah yang kulit di koran ke atau di viral ke yang sekarang ini ya, itu sama halnya mengungkap aib Bapak dan Ibu sendiri. Inilah kal jasadil wahid yang Rasulullah sampaikan buat kita semua. Ini sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, kita semua perlu dalam rangka meningkatkan kualitas iman tadi, termasuk akhlak kita pun kita bina dengan sebaik-baiknya. Baik selaku suami, saya yakin yang hadir nampaknya sudah bersuami, sudah beristri semuanya. Kita punya kewajiban dari Allah. Dari surat At-Tahrim ayat 6, tolong dibaca. Surat At-Tahrim ayat 6. Ada yang siap ya? Udah ketemu belum? Ada mic-nya enggak? Ada, mari langsung kalau ada. Hidupkan, tidur dinaikkan itu. Nah, At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw wa qutuhan nasu wal hijarah wa ahlikum naraw wa qutuhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini sudah cukup populer sekali buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi khusus seruan ini buat orang-orang yang beriman, sehingga orang-orang beriman akan memperhatikan isi seruannya itu. Tidak mungkin orang-orang munafik atau orang-orang kafir memperhatikan itu. Seruannya adalah go anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Sehingga kita punya kewajiban dari Allah menjaga diri kita sendiri, istri dan anak kita, jangan sampai masuk ke neraka. Jadi perbuatan apa saja yang mengarah ke neraka kita cegah. Kita ingatkan istri dan anak kita itu dengan landasan iman dan kasih sayang. Nah, sebab nantinya di neraka itu, masya Allah, apa yang terjadi? Kuang pusakum walikum naro wakuduhan nasu wal hijaroh alaiha malaikatun giladun sidatun layak sunallah ama amarohum wayak aluna ma yukmarun. Jadi bahan bakarnya itu api, batu dan manusia, yang penjaganya itu malaikat-malaikat yang tegas, keras, selalu taat kepada yang memerintahkan, tidak pernah mendurhakainya. Seperti itu. Oleh karena itu pesan saya kepada yang hadir dan khususnya buat diri saya sendiri, mari kita perhatikan ayat itu dengan betul ya. Sehingga jangan karena terlalu sayang kepada istri berbuat salah didiamkan saja. Nah, tapi kita ingatkan dengan cara yang santun. Nuwun sewu, ojo nganti ucapane ke istri wong wedok ndablek. Nah, tambah ndablek kita itu jangan. Kita dididik untuk falyakul khairon au liyasmut. Sebab kita sendiri seorang suami, nuwun sewu ya, itu tentu juga mempunyai salah. Istri pun punya kewajiban mengingatkan suami kalau suami salah. Ya. Tak, saya dengar, saya lihat, saya saksikan jenengan kok menyalih saya pada hari ini nampaknya ada 3 kali, Pak. Ya maaf Tri ya, istri maksudnya. Maaf Tri ya, saya kan bukan malaikat, saya itu manusia. Al insanu makhluk khoto wa nisyan. Ya tolong dimaafkan ya. Anda sendiri kan juga manusia, bukan setan kan? Asal kita dengan senda guru tadi tidak akan marah ya. Anda sendiri kan manusia, bukan setan kan? Gitu. Jadi pada intinya kita semua, misalnya bapak-bapak yang sudah membiasakan diri sholat tahajud, kita bangunkan istri kita dengan cara yang baik. Dibangunkan belum bangun, ya diusap dengan air yang bersih, ternyata. Kalau yang santun, yang sayang pada istri, tentu kok digerujuknya kan, enggak beda. Kita usap ya, mari kita sholat tahajud. Diingatkan, kalau belum mampu tahajud 11 rakaat, ya 3 rakaat sholat witir lah. Belum mampu juga, ya 1 rakaat. Tapi ternyata suami sendiri belum melaksanakan, ya mari bersama-sama kita ini memohon kekuatan dari Allah untuk bisa melaksanakan walaupun hanya 1 rakaat. Kalau 1 rakaat aja bolak-balik angop, nuwun sewu. Kita malas diri. Kenapa yo?
aku mau nonton bal nganti rampung ora angop ning salat lagi sak rakaat kok angop. Misalnya ini buat kita sendiri, bukan menilai orang lain. Karena saya mendengar, ingat sabda Rasulullah itu tuba liman sagolahu an uyubinas, berbahagialah orang yang sibuk mencari kesalahan sendiri sehingga tidak sempat mencari kesalahan orang lain. Yang biasa mencari kesalahan orang lain kalau di tempat saya itu biasanya menurut saya kebanyakan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu di belakang secara kira enggak ya Bu ya, umpama ada ya 1-2 mau pada orangnya cuma 3-4 ya. Bukan kami maksudnya merendahkan ibu, bukan. Soalnya terus terang dalam masa pandemi ini banyak ibu-ibu itu, terutama loh ya, sampai bapak-bapak juga banyak itu kakean sambat. Padahal itu kita rasakan, artinya semua kita merasakan dampaknya. Loh gak? Oke. Kita lebih tepat sambat kepada Allah, pemilik dunia seisinya, ya, termasuk pandemi tadi. Pandemi itu kadang sambat kepada sebelah, sambat depannya, sambat kepada pakliknya, sambat kepada ustadznya. Ini curhat atau sambat beda loh ya. Sambat tentang pakliknya, pak D-nya, semua disambat. Loh akan sambatan nih loh. Kalau sambatan di desa itu bagus, artinya gotong royong. Nah ini bukan sambat, itu tidak ngatasi masalah. Kita bukan saya ya. Di sini saya sampaikan itu bukan berarti saya paling alim, bukan. Hanya saya mendapatkan jatah untuk bicara di sini, sehingga saya ingatkan khusus buat saya sendiri dan antum, jangan kaget sambat, moncat pada Allah. Dan nampaknya ini mulai mereda, tapi wallahualam kalau besok meningkat, tidak tahu. 6 bulan yang lalu itu kan kita sering takziah terus, oke? Nah kalau kita ini didatangi malaikat Israel 6 bulan yang lalu, tidak mungkin malam ini bisa ketemu di sini, gitu? Bis tulisannya almarhum Ahmad Suradi almarhum. Jadi kematian itu pasti kita dapatkan, Bapak Ibu dan saudara kalian. Kalau istilah saya, kematian itu pasti menemui kita, ora urut tua, ora urut abjad. Nek urut abjad Ahmad Suradi sik dhewe, Pak Zainal hari dhewe. Tapi kenyataannya tidak, kadang Pak Zainal menghalti dulu, Allah maghfirlahu warhamhu, seperti itu. Kita pun ada 3 hal yang tidak tahu, di mana kita mati, dengan sebab apa kita mati, terus di mana kita mati, kapan kita mati, dengan sebab apa kita mati. Kayak kita dengar ya di tayangan TV, Bapak Wali Kota mana itu yang baru naik mimbar ternyata meninggal, Allah maghfirlahu, Bogor ya, Bogor Bandung itu. Kita pun akan mengalami hal yang sama, hanya sebabnya saja kita tidak tahu. Apakah kita yang hadir ini bisa menjamin bahwa besok masih hidup? Gak bisa. Bahkan nanti jam 11 jangan-jangan ada, nggak tahu urutan dari sana atau dari sana. Apa dari depan ini atau belakang, kita nggak tahu, nggak ada yang menjamin. Jam 11 nanti, padahal tadi masih ketemu di pengajian Jumat malam, Jumat ngaji, tapi ternyata ada kabar di grup itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum jenengan apa kula? Jangan jenengan ya di kelas wae, nak kula di kelas apa bareng apa alam. Yang jelas kematian pasti datang. Nah, saya pernah dulu waktu belum pernah mendengar sabda Rasulullah itu punya suatu ya angan-angan atau pemahaman yang namanya orang cerdas
itu wong yang kuliah tutup titile sak dueret ngarepe teluse belakangnya ada kan itu kan. Ternyata waktu sahabat tanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Ternyata jawabnya singkat, orang yang paling banyak mengingat mati. Dan otomatis kalau banyak mengingat mati, dia akan memperbanyak amal soleh untuk bekal mati. Saya dengar-dengar di TV ada imikron apa makroni imikron ya. Nah, kita nggak usah panik. Misalnya sampai di Bluro sekalipun, pesan saya khusus buat saya sendiri dan antum semua, nggak usah panik, nggak usah gelisah, nggak usah takut mati. Yang lebih tepat adalah kita ini memperbanyak amal soleh buat mati. Karena amal soleh itu merupakan bukti keimanan kita. Tidak akan terjadi orang beriman kok tidak beramal soleh. Tidak akan terjadi amal soleh kok tidak iman. Orang imannya amalnya tidak mungkin soleh. Amalnya toleh. Jadi orang beriman, amal soleh itu merupakan suatu bukti bahwa saya itu beriman. Dan kajian-kajian dimanapun berada, siapapun ustadz yang menyampaikan, saya pernah dengar dari seorang tokoh itu mengatakan hakikatnya seseorang itu tidak bisa mendidik orang lain. Yang bisa mendidik adalah dirinya sendiri. Antum nanti semua pulang jam 4.10 atau 2:04 itu nanti azan subuh. Yang bisa menjamin bahwa antum semua sholat subuh apa dari yang isi kajian apa jenengan piyambak? Termasuk saya yang isi ini, ya tentu saya sendiri. Tidak bisa nasihat paribasan ada Jibril turun ke sini, dulur-dulurku kabeh, mengko yang sholat subuh, ya sholat subuh kabeh. Tapi ternyata kita semua termasuk saya banjal orang gelem sholat subuh. Jibril bisa apa? Jadi pada hakikatnya seseorang itu tidak bisa mendidik orang lain. Yang bisa mendidik adalah dirinya sendiri. Maka kita mulailah ibda binafsika, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Saya mulai dari sendiri. Nanti kalau adzan subuh syukur bangunnya jam 3 bisa sholat lail, langsung disambung nanti sholat subuh. Masya Allah, ada ketenangan ya, ada kenikmatan tersendiri. Maka di sini ada istilah ngaji Jumat ya, hari Jumat ngaji, sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Dengan ngaji dan nanti diamalkan bisa menenteramkan hati kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Seperti itu. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu bisa tenteram. Kalau ada di antara kita, termasuk saya, sudah menjadi orang Islam sejak lama, kalau hidup kita tidak pernah tentrem, bingungan, kemerungsungan, takut mati, mau keluar rumah aja tidak berani, di situ ada corona, ngertimu kapan? Di mana saja kita bisa kena itu. Cuma tentunya kita cara mensikapi itu tidak usah panik dan jadi penakut juga gelisah. Kalau kita kena, ya berobat, obat cocok akan sembuh dengan izin Allah, pasti itu. Nah, jadi kalau kita sekali lagi hidupnya masih kemerungsungan, bingungan, gelisah terus, itu kita koreksi.
kita koreksi diri kita ini, sholatku janjane wis bener apa durung. Ini penting sekali. Maka kita dapati dalam Al-Quran itu perintah-perintah melaksanakan sholat, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa malakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, wa'tasimu billah, berpegang teguhlah pada Allah. Yang dikaki adalah tuntunannya. Wa malakum, dia Allah adalah penolong kita. Wa malakum wa ni'man nasir, dia sebaik-baik penolong dan sebaik-baik, dia itu sebaik-baik pelindung dan penolong. Masya Allah. Dan kalau kita ngaji secara rutin tadi akan menambah ilmu jelas. Bahkan baru kehadiran kita ke tempat majelis ilmu itu dimudahkan jalannya ke surga. Man salaka tariqan fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Begitulah sabda Rasulullah. Tapi itu semua perlu atau wajib kita amalkan. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Seperti itu. Apa yang aku datangkan kepada kamu, ambillah. Apa yang kami larang, tinggalkanlah. Oleh karena itu kita sebagai muslim wajib menuntut ilmu. Jadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dan sebagai seorang muslim itu ada hak-hak dan kewajiban kita. Kewajiban kita merupakan haknya muslim yang lain. Kewajiban muslim yang lain merupakan hak kita, ya. Maka coba tolong dibaca, sudah ketemu. Jadi hakul muslim halal muslim itu situng. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6, kata Rasulullah. Kan itu. Sahabat bertanya, mahuma ya Rasulullah, apa saja itu ya Rasulullah? Ida laki tahu fasalim alai, apabila berjumpa adalah kamu ucapkan salam. Jawab umum yang benar juga. Sing salam tenanan, assalamualaikum, kum salam. Adakah kita dengar gitu tak? Ya mau jawab ya siapa diri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini saya sampaikan kepada yang belum bisa salam aja. Kalau yang sudah bisa ya sudah dibiasakan kebiasaan Nabi. Berikutnya adalah waidat da'aka, ya dah, Pak Ajibu, kalau diundang datang, diundang ke kajian ini datang. Termasuk undangan yang langka buat kita ini. Kalau saya membaca sejarah itu, para sahabat Nabi dulu itu mengundang, kadang acaranya makan bersama. Memang dulu kan yang wedus. Kambing 5 bosnya disembelih 1, undang wong 10, cukup enggak? Cukup tuh ya. Ini kapan? Belah wedus dhewe untuk undang 10 atau 15 orang. Boleh enggak, Pak? Boleh. Kapan? Cuma anehnya nanti ditanya. Kita sudah diundangkan dengan ada. Dengan hormat kami mengundang Bapak untuk hadir ke rumah kami, keperluan makan bersama. Mbok rasa kakan takon, kowe kok blewedus ngundang makan bersama ini, jane acaranya apa toh, Pak? Ya foto kan ini makan bersama. Nah iya mesti ada cara lain di balik ini. Isi ngoyak wae. Lain sahabat dulu. Kalau udah dia makan ya mari, kalau mau kita makan. Kalau enggak ya sudah itu aja. Sing diundang makan wis takon-takon resih-resih. Ora tenane Pak, jane ngundang aku
mangani jane duwe acara opo wacanan iki lho makan bersama. Oh ya wis sok seminggu aku tak meleh-meleh wedhus tenan meleh wedhus dina tak undang ya seminggu tenan lali. Tapi kadang-kadang kita nganggo insyaallah ning insyaallah Jawa. Insyaallah nanti seminggu lagi saya undang untuk makan bersama di tempat saya. Lah kok lali? Nah, tentu yang mengingatkan jadi undang makan ora sibar ngilengke ya. Hah? Wong kok sing durisi panganane terus, ngundang pisane urung kok panganane terus. Nah, seperti itu. Jadi termasuk juga wa idastan sohaka fansoh lahu, kalau dimintai nasihat nasihati dia. Kalau memang ya butuh betul nasihat tadi ya tolong dihadapi dengan betul, ojo jak guyonan sing dadi mentah dadi mogol istilah saya. Bahasanya zaman pandemi ini saya betul-betul kesulitan, tolong diberi jalan keluar. Nah karena ditanyai suka melawak, jawabnya lain. Jalan keluar iki lho, iki metu ngarepan, terus metu kono dalan, kowe mrono entuk. Jadi yang jawab melawak. Ini tidak harus terjadi sesama kita seorang muslim. Dia minta jalan keluar betul. Api aku kok gawean roboan gitu. Ya. Berikutnya waidal atisa fahamidallah fasameddu, apabila bersin dan beliau itu yang bersin mengucap alhamdulillah, gitu ya, yang dengar ini siapapun dia yarhamukallah. Jadi alhamdulillah yang mendengar yarhamukallah. Ini menjawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ketika yang menjawab yarhamukallah tadi menjawab yahdikumullah kok isih ditoleh, sing jawab sapa iki? Didibolo ku ora sah apa ngono. Termasuk di dalamnya, maaf Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di depan misalnya ya, saya tidak mendoakan ada kecelakaan, siapapun dia kita tolong. Tidak usah mikir wis kok NU, bos kok LDI, bos kok Muhammadiyah, bisa dipikir sih belum selak dia ini selak berat rasanya yang kecelakaan tadi. Masa kita masih mikir-mikir ini bola kok dudu benar lah ini. Nabi katakan kal jasadil wahid kal bunyan. Nah seperti ini tentu kita cara ngatasi itu tidak usah banyak mikir. Ini seperti itu. Berikutnya adalah wa idza maridho ya fa'udhu, kalau sakit kunjungi dia, didoakan. Kalau kita membaca sejarah Nabi hubungannya sahabat-sahabat yang sakit itu bermacam-macam, tidak hanya satu aja. Ada yang Nabi dipok-pok di laba astahurun insyaallah gitu, rapopo ini ya, ini pencuci buatmu insyaallah. Kita mungkin memberikan harapan, memberikan doa kepada yang sakit. Yang sakit itu sudah jelas kita dengar dia itu sakit jantung, sudah pasang ring 2, kita pun sudah dengar. Masuk ngomongannya elek banget, Pak tonggoku demen ya loro jantung yang jenengan iku, ya pasang ring loro niku sesasi mati loh Pak. Lalu kan ini ngawur, pilih wong loro orang nyemangati ben mari, malah nyemangati ben mah sing dengan loh, aku lagi minimal loh mau. Intinya kita memberi harapan, mendoakan. Nah, gitu. Jangan malah sasi mati malah meden-medeni. Nah. Berikutnya wa idza mata fatabihu,
apabila dia itu meninggal, saya tidak biasa mengatakan mati tadi ya. Jadi kalau mati ya misalnya ayam itu mati ya. Nah, wong ya sedo gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ya meninggal gitu lah. Kalau kita menggunakan bahasa yang mati nampaknya kok merendahkan itu ya. Walaupun bodoh, tapi rasanya beda. Si Fulan sedo kalau wingi, atau si Fulan telah meninggal dunia mendahului dengan kita, mendahului kita. Subhanallah, Allah maghfirlahu warhamhu, yang lanang, yang putri-putri, kalau ibu-ibu muri ya Allah maghfirlaha warhamha. Tuntunannya kan seperti itu. Jadi itulah hak muslim terhadap muslim yang lain. Dikatakan Nabi ada 6 tadi. Maka di dalam kesempatan ini termasuk apabila dia itu mengundangmu, dia datangi, mungkin diajak minum-minum, kalau tidak paham minum-minum begini loh, bawa maaf, seperti itu. Maka tidak saat pakai monggo di berarti sambil mendengarkan itu jangan dibiarkan merana. Saya tadi sudah tawani kopi sama bapak asisten ini. Lagi tak separuh diatur maafnya ngarep. Seperti itu. Ini maaf, ini ada kesepakatan diakhiri jam berapa? Nah, saat sekape jam 11 pripun? Gue ketoke saat sekape nih mulai digrundeli. Buat katanya lagi ngisi neng ya. Ini pendopo kabupaten pisannya jam 11 diakhiri. Nah ini tentu tidak nyaman. Tidak kebiasaan aja jam itu Bapak 21.30. Padahal ini 21.31. Jadi ini secara tidak langsung dan diakhiri. Yang itu ya. Ya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi atau dipaske jam 21.40 kan ya, saya kurang 10 menit. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi di depan saya aturkan kenikmatan orang yang ngaji harinya apapun. Sebagai muslim ini sangat luar biasa apa yang dicanangkan Bapak Bupati dan pembantu-pembantunya. Ini perlu dilestarikan. Itu. Karena jujur saja, sekarang ini kalau kita melihat banyak kematian, padahal kita pun juga akan menyusul. Kapan, dengan sebab apa, di mana, tidak ngerti. Padahal kalau niat sabar Rasulullah orang yang cerdas itu orang yang banyak mengat mati. Kita kadang ya ada harap-harap cemas ono. Wah kuwi terus ana sing mikir umpama sesuk kuwi jam 6 diparani malaikat Israil. Kira piye padahal alasan ora entuk. Nah itu alasannya penak. Mas Israil, aku sih dua anak cilik-cilik, terus aku ya sing duwe utang. Kalau saya bahas tentu gitu. Tapi walaupun saya belum berbicara dengan antum semua, saya kira sepakat dengan saya yang iso sesuk kuwi isih urip. Insyaallah itu kan itu. Kalau bisa besok itu masih hidup, kita masih perlu memperbanyak amal soleh, ojo memperbanyak amal salah. Termasuk dalam amar ma'ruf pun kita perlu berusaha amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai amar ma'ruf nyambi mungkar. Payah yang merima sengak nanti. Kita amar ma'ruf nyanggi
nyambi mungkar. Jadi untuk itulah perlu dikembangkan dan ditingkatkan kajian kita ini, dan tidak usah sungkan-sungkan Pak Asisten tadi menegur pembicaranya itu kalau memang banyak menyakiti sesama kita yang hadir. Lah kajian ini boleh nyaman kok malah kok nyakiti aku. Maka ilmu itu yang bagus itu ilmu itu diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan hanya seperti lebah yang tidak bermadu. Kanahli bila asalin. Kalau lebah itu tidak bermadu, berarti lebah itu cuma banyak sengat, duwe entuk corjone. Akhirnya ilmunya hanya nggo ngentupi, entuk dipilih. Di samping itu seperti pohon yang tidak berbuah, kasajari di apa toh? Yang tidak punya buah samarin. Kita kan tahu bahwa hidup ini, kalau Mbak Waljinah nyanyi dan langgam Jawa, hidup kau dene mampir ngombe wis lho. Tapi kalau Nabi enggak seperti itu. Nabi memberikan perumpamaan tentang hidup di dunia ini, karokibin istadzola tahta sajaratin summa roha wa tarakaha. Jadi kata Rasulullah, hidup ini seperti seorang pengendara. Kalau dulu mengendara unta atau kuda, dia kepanasan, istadzola tahta sajaratin, berteduh di bawah pohon, kemudian istirahat, terus pergi meninggalkannya. Kalau di tempat kelompok-kelompok yang suka minum, akhirnya suka melecehkan para dai, ngomong-ngomong dewe, jarine urip mampir ngombe, aku ngombe ngantuk. Tapi ini di daerah tentu seperti itu. Kalau Nabi mengatakan seperti orang bertutur tadi, saya belum pernah mendengar. Jadi dikatakan karokibin istadzola tahta sajaratin tsumma roha wa tarakaha. Saya belum pernah mendengar orang membantah. Pada intinya sama, hidup di dunia ini hanya sebentar. Oleh karena itu, karena sebentar, kita laksanakan pengajian di sini nih. Berikutnya, di samping itu kita tingkatkan kualitas iman kita ini. Di rumah juga seneng moco Quran, gitu? Seneng mendengarkan kajian. Orang ibu-ibu di daerah tertentu senangannya sinetron. Andin punya Andin dikabari. Wah, bahaya. Senang Andin itu. Kita melihat sinetron boleh enggak? Boleh, tapi kalau itu grogoti iman kita. Saya mengingatkan khusus kepada saya dan antum semua, ojo diteruski pateni tak. Termasuk yang nonton bola sampai rampung ora tau angop bareng salat sak rakaat angop. Kita perlu curigai diri kita, jane aku ki ning opo? Ada apa denganmu? Itu tadi, masuk salat sak rakaat kok angop terus-terusan. Neng nonton bal nganti rampung ndak pernah angop. Cepakane kopi kaya kopi sing cepake ngene kula wau. Nah, tidak kita sadari Bapak dan Ibu sekalian, waktu sudah habis, kita lanjutkan lain kali. Kalau Allah masih menakdirkan kita hidup, insya Allah. Sekali lagi saya mohon kepada Allah yang hadir semuanya ini, termasuk keluarga Bapak Bupati, nanti mudah-mudahan rombongan ke surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan segala kesalahan. Bapak dan saudara sekalian, ini langsung minta diakhiri, ada doanya juga. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.